Apa kabar teman-teman? Kami akan menjelaskan mengenai inferensi logika. Inferensi logika adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Untuk mengetahui suatu argumen valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. Kedua, buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Ketiga, carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Keempat, dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid. Dan jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan tidak valid. Modus ponen. Modus ponen adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap menjadi kesimpulan. Contohnya, premis 1. Jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti. Premis 2. Pintu kereta api ditutup. Kesimpulannya, lalu lintas akan berhenti. Modus ponen juga bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran seperti berikut. Hasil dari tabel kebenaran modus ponen adalah seperti ini. Setelah membuat tabel kebenaran, langkah selanjutnya adalah menentukan baris kritis, yaitu nilai premis 1 dan premis 2 sama-sama bernilai true atau tautologi. Selanjutnya, kita lihat hasil dari kesimpulan. Nilai dari premis 1, premis 2, dan kesimpulan adalah true. Artinya modus ponen ini bernilai benar. Modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan negasi pernyataan 2 bernilai benar, maka negasi pernyataan 1 juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Contohnya, premis 1. Jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian. Premis 2. Saya tidak akan lulus ujian. Kesimpulannya, saya tidak belajar. Penambahan disjungtif. Suatu penambahan yang didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau. Alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Contohnya, premis 1. Lina adalah siswa SMU. Kesimpulannya, Lina adalah siswa SMU dan SMA. Premis 1. Lina adalah siswa SMA. Kesimpulannya, Lina adalah siswa SMU dan SMA. Penyederhanaan konjungtif. Kebalikan dari inferensi penambahan disjungtif, jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator dan, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satu secara khusus atau penyempitan kalimat. Contohnya, premis 1. Saya berbicara bahasa Inggris dan saya berbicara bahasa Mandarin. Kesimpulannya, saya berbicara bahasa Inggris. Premis 2. Saya berbicara bahasa Inggris dan saya berbicara bahasa Mandarin. Kesimpulannya, saya berbicara bahasa Mandarin. Silogisme disjungtif. Prinsip dasar silogisme disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, A atau B, sedangkan jika kita tidak memilih atau tidak menyukai A, maka satu-satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga dengan sebaliknya. Contohnya, premis 1. Kunci kamarku ada di saku, atau kunci kamarku ada di rumah. Premis 2. Kunci kamarku tidak ada di saku, jadi kunci kamarku ada di rumah. Contoh kedua, premis 1. Kunci kamarku ada di saku, atau kunci kamarku ada di rumah. Premis 2. Kunci kamarku tidak ada di rumah, jadi kunci kamarku ada di saku. Silogisme hipotesis. Prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P maka Q dan Q maka R keduanya bernilai benar, maka implikasi P maka R bernilai benar pula. Contohnya,
Premis 1, jika kamu benar maka saya bersalah. Premis 2, jika saya bersalah maka saya minta maaf. Jadi, jika kamu benar maka saya minta maaf. Konjungsi, jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungkan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghubung dan juga bernilai benar. Contohnya, premis 1, ini hari saya pergi ke pasar. Premis 2, ini hari saya membeli sayur. Jadi, ini hari saya pergi ke pasar dan membeli sayur. Dilema konstruktif. Dilema konstruktif merupakan kombinasi dari dua argumen modus ponens. Contohnya, premis 1, jika hari ini hujan, maka aku akan tinggal di rumah, dan jika pacar datang, maka aku akan pergi ke bioskop. Prinsip 2, hari ini hujan atau pacar datang. Jadi, aku akan tinggal di rumah atau pergi ke bioskop. Dilema destruktif. Dilema destruktif merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Contohnya, premis 1, jika kamu memberikan pengakuan, maka aku akan digantung, dan jika aku tutup mulut, maka aku akan ditembak mati. Premis 2, aku tidak akan digantung atau ditembak mati. Jadi, kamu tidak akan memberi pengakuan, atau aku tidak akan tutup mulut. Sekarang kita masuk ke soal. Soalnya seperti ini. Premis 1, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku sudah pasti melihatnya ketika sarapan pagi. Premis kedua, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membaca di dapur. Premis ketiga, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di ruang tamu. Premis keempat, aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Premis kelima, jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Premis keenam, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan fakta tersebut, tentukan di mana letak kacamata tersebut. Untuk menyelesaikan soal inferensi tersebut, kita bisa menggunakan metode afirmasi, yaitu menggunakan hukum inferensi logika. Pertama, kita inisialisasikan seperti ini. P. Kacamataku ada di meja dapur. Q. Aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. R. Aku membaca koran di ruang tamu. S. Aku membaca koran di dapur. T. Kacamataku letakkan di meja tamu. U. Aku membaca buku di ranjang. W. Kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Setelah kita inisialisasikan, kita ubah menjadi bentuk proposisi variabel seperti ini. A. P implikasi Q. B. R atau S. C. R implikasi T. D. Negasi Q. E. U implikasi W. F. S implikasi P. Setelah itu, kita bisa langsung kerjakan menggunakan hukum diferensial. Caranya, kita lihat premis 1, P implikasi Q. Setelah itu, kita cari premis mana yang bisa menyederhanakan dengan premis 1. Kita lihat premis keempat, yaitu negasi Q. Premis 1 dan premis 4 bisa kita sederhanakan menggunakan modus tollens seperti ini. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, negasi Q. Kesimpulannya, negasi P. Lalu setelah itu, kita cari premis mana lagi yang bisa menyederhanakan dengan premis negasi P. Kita lihat premis 6, yaitu S implikasi P. Premis 6 dan premis negasi P bisa kita sederhanakan menggunakan modus tollens seperti ini. Premis 1 S implikasi P, premis 2 negasi P, kesimpulan negasi S. Lalu, kita cari premis mana lagi yang bisa menyederhanakan premis negasi S. Kita lihat premis 2, R atau S. Premis 2 dan premis negasi S bisa kita sederhanakan menggunakan silogisme disjunktif seperti ini. Premis 1, R atau S. Premis 2, negasi S. Kesimpulannya, R. Kita cari lagi premis mana yang bisa menyederhanakan premis R ini. Kita lihat premis ketiga, R implikasi T. Premis ketiga dan premis R bisa kita sederhanakan menggunakan modus tollens seperti ini. R implikasi T, premis 2 R, kesimpulannya T. Kita cari lagi premis mana yang bisa menyederhanakan dengan premis T.
Tersisa premis kelima, yaitu U implikasi W. Premis tersebut tidak bisa kita sederhanakan dengan premis T. Maka hasil akhir penyederhanaan premis-premis yang ada. Jadi hasil akhirnya adalah T. Kita lihat kembali inisialisasi tadi pada T. Ternyata variabel T bernilai kacamata kuletakkan di meja tamu. Maka kesimpulannya, kacamata ada di meja tamu. Sekian presentasi dari kami mengenai materi inferensi logika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.